Hello everyone, Assalamualaikum. How are you today? I hope you're fine. Oke, untuk hari ini kita akan kembali membahas sebuah materi yang terkait dengan materi sebelumnya, masih tentang conditional sentences atau kalimat pengandaian. Jika kemarin pada video yang lalu kita sudah membahas conditional sentences type O ataupun type 0 yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya selalu benar secara ilmiah, yang di situ hanya membuka peluang true, pasti benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas conditional sentences type 1 yang mempunyai dua kemungkinan, true or false. Yang kedua, ada hal yang penting yang perlu kita pahami, bahwa conditional sentences type 1 ini juga berbeda dengan conditional sentences type O, di mana conditional sentences type 1 akan digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan atau mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Jadi kita akan fokus pada masa depan. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Conditional sentences type 1. What is the function of conditional sentences type 1? Apa sih fungsi dari conditional sentences type 1? Conditional sentences type 1 digunakan untuk mengungkapkan, to express a possibility in the future. Jadi kita menggunakan conditional sentences type 1 ini untuk mengungkapkan sebuah kemungkinan di masa depan. Jadi kita bicara tentang masa depan, berarti sesuatu yang belum terjadi. Oke. Yang kedua, conditional sentences type 1 ini juga mempunyai konstruksi kalimat yang sama dengan conditional sentences type O, atau bahkan nanti dengan conditional sentences type 2 dan type 3. Di mana polanya selalu dibentuk dari if clause dan main clause. If clause pada conditional sentences type 1 akan merujuk pada syarat, kalimat yang menunjukkan syarat. Yang kedua, main clause pada conditional sentences type 1 akan merujuk pada kalimat yang menunjukkan hasil. Dimana nanti kita akan tahu, jika syaratnya terpenuhi maka hasilnya juga terpenuhi atau true, dan jika syaratnya tidak terpenuhi maka hasilnya juga tidak terpenuhi akan bermakna false. Yang kedua, bahwa konstruksi kalimat conditional sentences type 1 if clause-nya berbentuk simple present. Ya, jadi if clause-nya berbentuk simple present dengan main clause-nya berbentuk simple future. Ini adalah konstruksi secara umum. Walaupun nanti pada pembahasan yang lebih detail kita akan menemukan bahwa pada penggunaan tertentu tidak harus menggunakan simple present dan simple future. Misalnya, ya, ketika nanti kita ingin menggunakan conditional sentences untuk hal-hal yang terkait dengan imperatif, hal-hal yang sifatnya kalimat perintah menyuruh, maka kita akan menggunakan simple present. Kita bisa menggunakan must, have to. Atau yang selanjutnya, misalnya ketika kalimat conditional sentences type 1 yang kita gunakan akan mengandung unsur saran, kita bisa menggunakan can ataupun
might. Nah, tetapi untuk kesempatan kali ini kita fokus dulu saja pada penggunaan if simple present sebagai if clause-nya dan simple future sebagai main clause-nya. Oke, untuk mempermudah saya akan memberikan contoh yang mudah diingat. Contoh kalimat ini adalah kalimat sederhana yang kalau kita mengingatnya maka pemahaman tentang conditional sentences type 1 ini akan lebih mudah, sehingga kita bisa mengaplikasikannya pada contoh-contoh kalimat lain atau ungkapan-ungkapan lain yang ingin kita gunakan. Oke, kita lihat bersama-sama. If I have much money, I will buy a car. Kira-kira contohnya begitu. Atau kita bisa perpendek. If I have money, I will buy a car. Atau jika kita mungkin, saya ingin yang lebih luas dari itu, silahkan. Kita bisa mengatakan, if I have much money, I will buy a new red car. Misalnya, bisa. Tapi ini konstruksi yang paling mudah. Kita lihat, if I have much money, ini adalah kalimat dalam conditional sentences yang merupakan bagian yang menunjukkan if clause. Jadi ini syaratnya. Syaratnya apa? Have much money. Syaratnya punya banyak uang. Bagaimana dengan I will buy a car? Ini menunjukkan main clause yang berupa hasil. Hasilnya apa? I will buy a car. Saya akan membeli sebuah mobil. Jadi, ketika berdasarkan kalimat ini syaratnya terpenuhi, yaitu mempunyai banyak uang, syaratnya true, maka resultnya will buy a car juga true. Tetapi sebaliknya, jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi berdasarkan kalimat ini di masa depan, berarti bahasa lainnya tidak mempunyai banyak uang, maka konsekuensinya tidak membeli mobil. Atau syaratnya false, maka hasilnya juga false. Nah, seperti itu. Jadi terbuka dua kemungkinan. Jika syaratnya terpenuhi, maka hasilnya terpenuhi. Dan sebaliknya, jika syaratnya tidak terpenuhi, maka otomatis hasilnya tidak terpenuhi. Yang kedua, bahwa kalimat ini merupakan contoh yang sederhana yang bisa kita ingat untuk menggambarkan pola conditional sentences type 1, yaitu yang pertama, karena kalimatnya mudah, if I have much money, I will buy a car. Mungkin semua orang akan mengandaikan seperti itu. Kapan? Untuk future, masa depan. Yang kedua, karena kalimat ini sudah menggunakan if simple present dan simple future pada main clause-nya. Buktinya, kita mendapati kalimat if clause-nya ini menggunakan verb satu. Dan kemudian pada kalimat main clause-nya menggunakan simple future. Nah, future berupa will. Oke, jadi ketika kita mengatakan if I have much money, I will buy a car, kita mudah mengingatnya dan kita mudah memahaminya bahwa have verb 1, will adalah future. Seperti halnya conditional sentences type O atau type 0, kita bisa membalik konstruksi kalimatnya dengan meletakkan main clause di awal kalimat baru diikuti dengan if clause. Sehingga kalimat ini bisa kita ungkapkan dengan I will buy a car if I have much money. Saya akan membeli sebuah mobil jika saya mempunyai banyak uang. Sederhana sekali. Oke. Pada
kesempatan ini kita sudah punya dua contoh kalimat yang berbeda untuk kita pelajari, yang mudah-mudahan nanti bisa menambah pemahaman kita tentang conditional sentences type 1. Mari kita bahas bersama-sama. Contoh yang pertama, if mother goes to matahari, she will buy me chocolate. If mother goes to matahari merupakan bagian dari kalimat conditional sentences type 1 yang berbentuk if clause. She will buy me chocolate merupakan bagian yang kita sebut sebagai main clause yang menunjukkan result dari syarat yang ada pada if clause. Oke, kita cek bersama-sama. If mother goes to matahari, ini merupakan syarat yang kalau kita pahami, jika ibu pergi ke matahari, apa hasilnya? She will buy me chocolates. Dia akan membelikan saya coklat. Coklatnya nggak cuma satu, mungkin banyak gitu ya. Oke. Jadi syarat untuk ibu membelikan coklat adalah ibu pergi ke matahari. Maka dalam kalimat ini bermakna jika ibu pergi ke matahari, jika true ibunya pergi ke matahari, maka beli coklat. True juga. Tetapi jika ibu tidak pergi ke matahari, maka ibu tidak membelikan coklat atau false. Kita harus mengingat bahwa if clause yang digunakan pada conditional sentences type 1 polanya adalah simple present. Pada kalimat ini ditandai dengan penggunaan goes yang merupakan verb 1 plus s atau es yang asalnya adalah go. Jadi kita tidak menggunakan if mother go, tetapi if mother goes. Kenapa? Karena mother dalam kalimat ini kata gantinya adalah she. Maka kalimat ini sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kalimat conditional sentences type 1 yang benar untuk bagian if clause-nya. Kemudian kita juga tahu bahwa untuk main clause-nya kita akan menggunakan future atau simple future ditandai dengan penggunaan will. Maka kita bisa tahu dari kombinasi if clause dan main clause ini, kalimat if mother goes to matahari, she will buy me chocolate adalah sudah benar kalau dilihat dari konstruksi pola kalimatnya. Oke, karena kita punya contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini kita akan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif cenderung bermakna not, ya, bermakna tidak, menggunakan not. Di sini saya singkat yang tadinya do not menjadi don't. Oke. If you don't invite me atau if you do not invite me, I will not come to party. Atau mungkin I will not come to your party. Atau I will not come to the party. Silahkan. Oke. Kita analisa. If you don't invite me, kalimat ini menggunakan kalimat negatif, menggunakan auxiliary do ditambah dengan not. Auxiliary do ini menunjukkan bahwa kalimat ini menggunakan pola kalimat simple present. Jadi
If you don't invite me, if you do not invite me, sudah menunjukkan if clause di sini menggunakan pola kalimat simple present. Kemudian masih sama, kita menggunakan will. Will-nya juga di sini bentuknya negatif. Maka kita buat menjadi will not. Tetapi will not tidak disingkat menjadi willen. Kalau mau kita singkat, maka will not akan disingkat menjadi won't. Begitu. Maka if you don't invite me atau if you do not invite me, I will not atau I won't come to party. I will not come to party merupakan hasil. Hasil dari apa? Syaratnya apa? Jika kamu tidak mengundang saya, if you don't invite me, hasilnya adalah I will not come to party. Saya tidak akan datang ke pesta. Maka jika syaratnya terpenuhi, dalam kalimat ini adalah maknanya benar-benar tidak mengundang, maka saya tidak akan datang. Tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi, ternyata kamu mengundang saya, maka yang terjadi adalah tidak akan datang ke party menjadi false. Karena apa? Berarti dia akan datang ke pesta. Kalimat ini jika dibalik dalam konsep true false-nya, ya, maka akan dipahami if you invite me, I will come to party. Kemungkinannya begitu. Kemungkinan yang pertama, don't invite me, maka will not come. Kemungkinan yang kedua, invite me, maka will come. Begitu, ya. Jadi sederhana sekali. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang conditional sentences type 1 ini akan menjadikan kita lebih pede, menjadikan kita lebih termotivasi untuk menulis, untuk mengungkapkan, untuk berbicara, walaupun mungkin nanti ya kita tetap saja sebagai manusia biasa akan ada kekurangan, ada kehilafan, ada kesalahan, tetapi itu gak jadi masalah ketika kita berproses untuk bisa. Proses itulah yang disebut sebagai belajar. Maka jangan ragu untuk mencoba. Ya, kita manfaatkan sosial media yang kita punya untuk belajar. Kita tulis dalam bahasa Inggris, kita ungkapkan dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan praktek-praktek seperti itu, maka kemampuan bahasa Inggris kita akan jadi lebih baik. Oke. Kira-kira bisa difahami ya untuk conditional sentences type 1 ini. Poinnya adalah yang pertama. Conditional sentences type 1 mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi atau tidak akan terjadi di masa depan. Yang kedua, conditional sentences type 1 ini mempunyai dua kemungkinan, true atau false, bergantung apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, conditional sentences type 1 ini mempunyai konstruksi if clause-nya berbentuk if simple present, diikuti dengan main clause-nya berbentuk simple future. Contoh yang paling mudah untuk kita ingat menggambarkan contoh kalimat conditional sentences type 1 adalah if I have much money, I will buy a car. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Tetap semangat, tetap optimis. Mudah-mudahan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami sesuatu dengan baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.